Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid, NIM 221370054. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum survei dan pemetaan praktikum yang keempat, yaitu mengukur garis lurus terhalang dua bangunan. Yang pertama, judul praktikum kali ini yaitu mengukur garis lurus terhalang bangunan, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, berlokasi di halaman samping Gedung Teknik Sipil. Pada saat itu kondisi cuaca cerah. Dalam melakukan praktikum saya tidak sendirian. Saya bersama kelompok saya yang beranggotakan Muhammad Rasid, saya sendiri, Dwi Lestari, Jihan Sri Bintang Damanek, Jusven Anggi Patogi Hutajalu, dan Rizal Martin Tombi. Tujuan melakukan praktikum ini yaitu mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Dasar teori dalam melakukan praktikum ini yaitu dalam melakukan pengukuran garis lurus yang terhalang bangunan ini tidak bisa diukur secara langsung karena adanya halangan, sehingga ketika kita membutuhkan yalon bantu dalam melakukan pengukuran ini. Dalam pengukuran garis lurus terhalang bangunan, kita juga menggunakan teorema Pythagoras dengan rumus sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan yalon yang memiliki jarak yang terlalu jauh, akan mudah mengalami kesalahan jika tidak menggunakan yalon pembantu atau pen ukur. Jadi, dalam penggunaan yang jauh, yalon pembantu sangatlah penting agar pengukuran lebih tepat dan akurat. Untuk melakukan perbandingan segitiga untuk menentukan panjang sisi titik bantunya, yaitu dengan perbandingan A besar sampai A kecil sampai A besar banding QS sama dengan PA banding PS. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu helm safety sebanyak anggota, rompi sebanyak anggota, kompas 1 buah, 4 buah pen ukur, 1 buah pita ukur, 4 buah yalon, buku, dan pena untuk mencatat hasil pengukuran. Keselamatan kerja dalam melakukan praktikum, yaitu mahasiswa memakai sepatu. Yang kedua, memastikan jumlah alat yang dipinjam. Yang ketiga, hindari kehilangan alat. Yang keempat, hindari kerusakan alat. Yang kelima, memakai helm safety untuk keselamatan kepala. Yang keenam, gunakan rompi untuk identitas di lapangan. Dan yang ketujuh yaitu dilarang menggunakan bermain atau menggunakan HP saat melakukan praktikum. Langkah kerja dalam melakukan praktikum ini yaitu yang pertama, langkah persiapan. Pada langkah persiapan ini, hal yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan alat yang kita butuhkan. Yang kedua, kita membuat bond dari alat-alat yang kita butuhkan tersebut dan diketahui oleh dosen mengajar. Dan yang ketiga yaitu pergi ke lokasi praktek. Selanjutnya yaitu langkah menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Ada dua cara dalam melakukan praktikum ini, dan kita pada praktikum kali ini menggunakan cara yang pertama yaitu 1. Buatlah garis lurus PR dengan menancapkan yalon di titik P dan R. Selanjutnya yaitu tancapkan yalon di titik S dan buat QS tegak lurus terhadap PR, diperoleh segitiga siku-siku PQS. Selanjutnya itu tancapkan yalon pada titik A, B, dan C, A, B, C, dan D kecil sehingga didapat garis lurus PA, PA, PB, PC, PD, SR. Ukur jarak PS, QS, PA, PB, PC, dan PD. Cari di atas kertas jarak A besar ke A kecil, B besar ke B kecil, C besar ke C kecil, dan D besar ke D kecil. Dengan rumus perbandingan sisi segitiga. Besar dari A besar banding QS banding PA banding PS, atau A kecil A besar sama dengan QS kali PA per PS. Selanjutnya yaitu setelah jarak A, B, C, dan D diperoleh, maka buatlah masing-masing garis tidak tegak lurus terhadap garis PS sesuai dengan jarak masing-masing dan tancapkan yalon untuk menetapkan A, B, C, dan D besar. Seperti pada gambar ini.
Selanjutnya, setelah semua data yang kita butuhkan didapat, kita masukkan ke dalam data praktikum. Saya mendapatkan yaitu panjang PR 7 meter, panjang QS 3,75 meter, panjang PS 4 meter, panjang PQ 5,48 meter, panjang PA 1,4 meter, panjang PB 2,2 meter, panjang PC 3,4 meter, PD 3,6 meter, A kecil A besar 1,31 meter, B besar ke B kecil 2,06, C besar ke C kecil 3,18, D besar ke D kecil 3,37, PA 191, PB 3,01, PC 4,65 dan PD 4,93 dengan sudut azimut 310 derajat. Selanjutnya kita masuk kepada analisis dan pengolahan data. Yang pertama untuk mencari panjang A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan D besar D kecil. Untuk mencari itu kita menggunakan perbandingan sisi-sisi segitiga seperti pada gambar ini. Selanjutnya, kita mencari panjang PA, PB, PC, PD, dan PQ dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti pengolahan data yang ada pada yang saya tampilkan ini. Setelah semua data yang kita perlukan kita dapatkan, selanjutnya kita masukkan ke perbandingan skala. Agar data-data tadi dapat kita masukkan ke dalam millimeter blocks. Pada praktikum kali ini saya menggunakan skala 1:85. Maksudnya yaitu 85 cm pada jarak sebenarnya adalah 1 cm pada jarak pada peta. Untuk perhitungan skala dapat dilihat pada gambar ini. Ini merupakan penghitungan skala yang saya lakukan agar bisa dimasukkan ke dalam bentuk peta atau millimeter blocks. Setelah data-data yang kita dapatkan tadi, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel pembahasan atau hasil dari pembahasan kita. Ini merupakan tabel hasil pembahasan. Di sini kita memasukkan semua yang kita dapatkan tadi, mulai dari perbandingan skala untuk mencari sisi-sisinya tadi, kita masukkan semuanya ke dalam bentuk tabel ini. Selanjutnya, setelah itu kita masukkan atau kita lukiskan ke dalam millimeter blocks. Ini merupakan gambar dari praktikum yang dilakukan setelah dimasukkan ke skala 1:85 sehingga didapatkan gambar seperti ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.